baru gue yakin kalau itu tuh cacar. Maaf ya di sini banyak motor, maaf di sini berisik. Gue baru yakin kalau itu. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke, gini teman-teman, di sini gue mau sharing pengalaman gue waktu kena cacar bulan Desember kemarin. Banyak pertanyaan dari teman-teman gue, salah satunya kayak gini, lo tuh udah gede masih kena cacar. Terus ada lagi yang bilang kayak gini, apa sih lo kayak anak kecil masih kena cacar, udah gede juga. Gini teman-temanku, emang ada ya orang yang minta sakit gitu? Gue rasa sih nggak ada. Yang kedua, ya kali mak gue waktu gue kecil ini tempelin anak gue biar kena cacar, nanti udah gedenya dia nggak kena cacar lagi nih, tempelin. Gue rasa nggak ada yang kayak gitu. Kalaupun memang ada orang tua yang begitu, gue cuma pengen bilang, lu orang tua macam apa? Gue kena cacar air gara-gara teman satu kontrakan gue juga kena cacar. Itu dia udah sekitar 2 minggu lebih. Dia itu ngontrak sama gue tapi sering banget pulang, padahal ngapain ngontrak gitu ya kalau memang sering pulang. Nah, ketika kejadian waktu hari Minggu pagi, gue bangun tidur, itu gatel di area mata sini di bawah. Gue kan gak tahu, gue garuk dan akhirnya pecah. Beberapa menit kemudian gatel juga di area jidat sini. Gue nggak tahu men, gue garuk dan akhirnya pecah juga. Emang bego sih ya, gue nggak sadar kalau itu cacar. Dan ketika gue bangun, gue ngaca, ternyata ada beberapa bintik bentol kayak gitu lagi di area muka lah gitu ya. Gue sih belum berpikir itu cacar. Gue berpikirnya itu kayak apa ya namanya, kutu air, bukan kutu air ya, apa sih namanya kalau bahasa Sundanya sih, itu kayak cai bonteng kayak gitu. Nah, pas gue lihat tangan kan nggak sengaja itu ada juga. Panik sih sebenarnya, ini apa gitu, cuma ya udahlah bodo amat gitu. Pas gue udah bangun kan, gue ke air, udah kayak gitu gue baru baru kepikiran kalau itu cacar gara-gara teman gue juga kena cacar itu. Langsung dong panik, searching gue searching gejala cacar apa aja, dan ternyata bener gitu ya, sama. Gue tuh punya udah beberapa hari itu gue sakit tenggorokan, tapi gue belum yakin itu cacar gara-gara gue tuh nggak demam. Waktu teman gue kemarin itu demam sampai demam tinggi beberapa hari, tapi gue tuh nggak sama sekali demam, cuma gue sakit tenggorokan doang gitu. Berhubung gue belum yakin kalau itu cacar, gue diemin sekitar 2 hari, dan akhirnya 2 hari itu bikin bentolan di muka, di tangan, dan di badan gue itu jadi gede-gede. Nah, dari situ gue baru yakin, wah ini kayaknya beneran cacar gitu. Dari situ gue langsung ke dokter, gue ke klinik deket PT gue, dan kata dokter, iya neng ini sakit cacar, dia bilang. Gue dikasih obat minum sama salep sekitar segini ukurannya nih, 5 biji, kecil-kecil banget. Gue sakit cacar itu dari tanggal 13 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019. Jadi sekitar 10 harian gue kena cacar. Gue sih bersyukur alhamdulillah banget. Recovery gue itu cepet banget dibanding teman gue gitu. Pulang dari klinik, di situ gue demam sekitar 2 hari sih, alhamdulillah gue demamnya cuma 2 hari. Dan hal yang paling bikin gue nggak nyaman itu ketika cacar itu status gue udah kerja. Itu bikin minder aja gitu sama diri gue sendiri, sama sekitar, kayak yang jauh gitu kayak ngeliat gue jijik gitu ya, mungkin itu perasaan gue doang kali ya, atau memang mungkin iya. Di situ tuh gue kesal gitu sama yang kejadian ketika gue makan siang. Itu kan gue punya kumpulan temen gitu kan, teman kumpulan kayak gitu, kalau makan siang bareng, kemana-mana bareng. Nah, gue tuh nggak enak sama mereka di saat makan siang. Ya lo tau lah namanya cacar tuh muka kayak monster kayak gitu, banyak yang namanya koreng kayak gitu kan. Itu jijik banget jujur ya. Gue tuh sama cacar, gue musuhan sama yang namanya kaca. Gue ngelihat kaca itu, ya Allah gitu, gue jelek banget, udah jelek makin jelek gitu kan, udah kayak monster gitu muka gue. Nah, pas istirahat kan gue makan siang, kalau makan bingung, gak makan juga bingung. Karena apa? Bingungnya itu kalau makan itu otomatis kan sama teman-teman. Maaf ya di sini berisik, banyak motor karena rumah gue di pinggir jalan. Gua makan sama teman-teman kumpulan itu gue selalu pakai masker. Gue tuh nggak enaknya sama mereka, takut mereka jijik gitu ngeliat muka gue, atau malah bahkan nggak selera makan gitu ketika lihat muka gue.
Gua makan tuh selalu pakai masker, jadi ketika gua mau nyuap gitu itu baru gua buka, dan ketika punya itu gua tutup lagi, selalu seperti itu, dan kemana-mana nggak pernah dilepas sama yang namanya masker. Jadi cacar gue itu banyak yang pecah, apalagi di area muka yang waktu awal-awal gue ceritain tadi. Nih, bekas bopengnya itu ada gitu di sekitar sini. Kelihatan gak sih? Sama ini nih, kelihatan banget tau. Cacar di tangan dan di badan gue itu banyak yang gak sengaja pecah karena gue kerjaan gue itu ngangkat-ngangkat box yang lumayan gede, itu tuh berat, belum lagi isinya 25 pieces handphone yang harus gue email. You know lah handphone sekarang kayak apa, kayak gemblong gede-gede, jadi kebayang dong beratnya 25 pieces handphone kayak apa. Sampai pada akhirnya gue kalah sama si cacar, yaitu gue keluar dari kerjaan gue. Sebenarnya faktor utama gue keluar dari kerjaan itu bukan karena cacar, dan Desember itu juga, akhir Desember itu juga gue sebenarnya habis kontrak gitu. Gue diperpanjang 2 tahun tapi nggak gue ambil, bego emangnya gue. Jadi ketika di rumah itu gue ngabisin salep dari klinik tersebut, dan gue nggak berobat lagi di tempat lain di daerah kampung gue gitu. Oke, gue tunjukin dulu, di sini ada video itu waktu gue masih kerja, dan ada foto itu waktu ketika gue udah di rumah. Penampakannya seperti ini. Selama di rumah itu gue ngabisin obat dari dokter, obat minum, soalnya obat salepnya udah habis, dan gue nerusin obat salepnya itu pakai produk yang gue punya gitu. Produk yang udah pernah gue beli, dan ini produknya familiar banget, kalian semua juga pasti pada tahu, soalnya ini produk terkenalnya kebangetan gitu. Kenapa gue pakai ini? Karena gue punyanya ini, dan gue juga searching dong, pasti semua orang yang sakit pasti pada searching gitu kan, gimana cara cepet sembuh. Dan yang review ini juga banyak yang bilang bagus gitu dari reviewan dia. Gue nggak beli yang lain soalnya apa salahnya gitu nyoba pakai produk yang gue punya gitu, daripada gue harus beli lagi. Tapi sebenarnya yang bagus itu katanya pakai jagung muda ya, bukan jagung manis tapi jagung muda. Kenapa gua nggak pakai, maaf ya berisik, kenapa gue nggak pakai jagung? Soalnya waktu gue nyari itu susah gitu, jadi ya udahlah pakai yang ada aja, toh mereka juga pakai ini bagus gitu. Jadi apa yang gue pakai ini nih. Oke, maaf kebalik karena gue pakai kamera depan. Jadi gue pakai ini selama di rumah itu, gue pakein di muka, di badan itu banyak-banyak, nggak yang sedikit-sedikit gitu. Nggak, kalau sedikit ngapain gitu, mending sekalian banyak. Jadi setiap kali gue kebangun malam, terus gue ngerasa kayak yang udah kering gitu kan di muka, gue templokin lagi banyak-banyak sampai pagi. Ketika pagi gue bilas pakai ini, ampuh banget serius. Banyak yang bilang katanya kalau cacar nggak boleh kena air sama kena angin, tapi kalau gue mandi mandi aja, wudhu wudhu aja, biasa aja, kayak orang normal, kayak orang sehat aja. Karena ini sih pemikiran bego gue ya, yang tentang medis tentang cacar itu. Gue pikir kalau nggak mandi berarti bakteri banyak dong numpuk, itu bikin nggak cepat sembuh menurut gue gitu. Apalagi gue waktu awal-awal kan gue kerja kerja kalau mau berangkat kerja ataupun kerja nggak mandi itu rasanya nggak enak, lengket gimana gitu, bau. Jadi gue mandi ya mandi aja kayak orang biasa. Oke, gue mau tunjukin foto penampakan gue waktu udah sembuh dari cacar. Ini fotonya, tolong jangan dibully karena emang gue nggak bisa dandan, apalagi nggak bisa bikin alis. Oke, kayak gini fotonya. Dan guys, aloe vera ini memang ampuh buat menghempaskan cacar. Jadi rasanya itu dingin di muka gitu loh. Buat kalian yang penasaran gue beli di mana dan harganya berapa, gue bakal cantumin di sini. Oke teman-teman, buat yang lagi sakit cacar, semoga cepat sembuh. Semangat buat recovery-nya. Cari tahu, searching ke sana sini biar kalian cepat sembuh. Dan kalau memang kalian udah nentuin satu produk gitu kan, misalkan mau pakai aloe vera atau pakai jagung, itu dimohon jangan sampai bolong gitu, jangan sampai sekarang pakai besok enggak, jangan kayak gitu biar cepat sembuh. Dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share ke media sosial kalian. Semoga bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalam.